Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda kelas 5 yang Mister sayangi, yang Mister banggakan, ya. Apa kabar semuanya? Mister harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Ananda, hari ini kita akan mempelajari kembali tentang sikap, ya, tentang budi pekerti sebagai umat Islam. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sikap jujur, ya, kemudian sikap hormat dan sikap patuh, kali ini kita akan mempelajari tentang sikap menghargai pendapat, kemudian sikap sederhana dan sikap ikhlas. 3 sikap ini berbeda-beda, ya, pada dasarnya berbeda-beda. Menghargai pendapat tidak sama seperti sederhana, dan sederhana pun tidak sama dengan ikhlas. Namun ketiga sikap ini merupakan hal yang wajib kita miliki sebagai umat Islam. Ananda sekalian, ya, perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari itu hal yang biasa. Kita dalam kehidupan bersosial, ya, bersama teman-teman kita, bersama ibu dan bapak kita di rumah, bersama kakak dan adik kita, kemudian bersama orang-orang lain, ada mungkin kalanya kita berbeda pendapat dengan mereka. Ada saatnya kita menginginkan sesuatu, sebenarnya yang lain tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dan ada yang mengatakan kita mengajukan usulan seperti ini, sementara usulan kita itu dibantah oleh orang lain dengan dasar yang lainnya. Nah, perbedaan pendapat inilah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kita sebagai manusia biasa dalam kehidupan sehari-hari, ya anak-anak sekalian, bahkan para nabi pun pernah berbeda pendapat, seperti salah satunya Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir, ya, sering sekali berbeda pendapat dalam sirah-sirah yang pernah kita bacakan, yang pernah kita ketahui. Kemudian Nabi Daud alaihi salam, ya, berbeda pendapat dengan anaknya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu sering terjadi, ya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, kemudian para sahabat dengan sahabat yang lain, ya, seperti perbedaan pendapat dalam membaca Al-Quran yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, maaf, yang terjadi antara Umar bin Khattab dan Hashim. Itu berbeda pendapat dalam membaca Al-Quran. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat yang terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam Al-Quran, bisa kalian lihat di dalam bukunya, firman Allah, ya, halaman 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Shadaqallahul azim.
Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, dalam firman Allah ini Allah memberikan kita petunjuk bahwa apabila kita sedang berdiskusi bersama teman-teman kita yang lain dan dalam diskusi tersebut terkadang ada perbedaan pendapat antara kita dengan orang lain. Nah, sikap kita sebagai umat Islam dalam menghadapi perbedaan pendapat ini adalah kita tidak boleh mencela pendapatnya. Kita tidak boleh menutup telinga kita dan kita tidak boleh menyanggah perkataannya. Kita harus bisa menghargai apapun pendapat orang lain. Kita dengarkan baik-baik ya. Kita jauhkan rasa egois dan rasa hawa nafsu dan bisikan-bisikan setan kita harus jauhi. Kita hargai pendapat mereka dan kita dengarkan baik-baik. Karena kata Allah, allazina yastami'unal qaula, yang artinya mereka yang mendengarkan perkataan ya qaula fayattabi'una ahsanah, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Jadi kita berdiskusi nih, menurut teman kita si Abdul, dia menyarankan seperti ini. Lalu si Ahmad menyarankan seperti ini lagi. Nah, antara Abdul dan Ahmad ini berbeda pendapat. Nah, yang harus kita ikuti adalah fayattabi'una ahsana, kita ikuti pendapat yang paling baik ya. Nah, dicatat ya anak-anak ya. Dalam menghadapi perbedaan pendapat pada saat diskusi atau sesama anggota ya, itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah melepaskan diri dari hawa nafsu. Jadi kita tidak boleh emosi, kita tidak boleh ngegas gitu ya. Kita tidak boleh emosi, pendapat kita yang paling benar, pendapat kita yang harus didengarkan dan pendapat kita yang harus dijalankan, itu tidak boleh ya. Kita harus jauhi hawa nafsu kita dan kita harus ikhlas menerima keputusan jika ternyata yang dipilih bukanlah pendapat kita. Lalu yang kedua, tidak mencaci dan menjelekkan pendapat orang lain. Jadi misalnya ini, kita lagi berbicara tentang apa yang ingin kita makan siang ini ya. Apakah kita akan memakan batagor atau makan siomay? Jadi mungkin ada di antara teman kita yang mengatakan batagor itu enak. Ada juga di antara teman kita yang mengatakan bahwa siomay lebih enak. Nah, kita tidak boleh karena kita pro batagor, kita tidak boleh bilang siomay itu tidak enak, siomay itu misalnya menjelek-jelekkan atau mencaci pendapat dari teman kita yang berbeda dengan diri kita. Kemudian kita memberikan bantahan dan pendapat dengan perkataan yang baik. Jadi kalau misalnya ini ada teman kita yang tadi ceritanya tentang batagor dan siomay ya, ada teman kita yang pengen siomay, lalu kita bilang nih, maaf kalau menurut saya dalam dalam cuaca yang dingin seperti ini kita tidak cocok makan batagor dan siomay. Bagaimana kalau seandainya kita mengganti dengan memakan soto? Nah, itu harus dalam perkataan yang baik. Kita tidak boleh dalam perkataan yang kasar, apalagi perkataan yang menjelek-jelekkan atau mencela. Nah, yang keempat, jika berselisih tentang sesuatu, jika kita berdebat dengan teman kita, saudara kita, hendaknya kita kembalikan lagi hal tersebut kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir, kita mempertimbangkan apa yang kita katakan itu dari segi baik dan buruknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18, fayattabi'una ahsana, dan lalu mereka mengikuti apa yang paling baik. Oke, Ananda sekalian, itu tadi sikap tentang menghargai pendapat. Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah, hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sikap yang harus kita miliki sebagai umat Islam
selain daripada jujur, hormat, patuh, menghargai pendapat, kita harus memiliki sikap yang sederhana. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam berbagai hal, dalam berhias ya berlebih-lebihan, dalam memakai pakaian berlebih-lebihan, dalam berjalan berlebih-lebihan, dalam membelanjakan harta berlebih-lebihan sehingga mubazir ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama." Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Kata menginfakkan di sini ya, ada di sini kalimat anfaku ya, menginfakkan harta. Maksudnya bukanlah hanya memasukkan harta kita ke dalam kotak infak. Infak di sini anfaku lebih kepada membelanjakan harta kita atau mempergunakan harta kita. Jadi Allah menegaskan bahwa umat Islam itu dalam membelanjakan hartanya, dalam menggunakan hartanya tidak boleh berlebih-lebihan, harus secara wajar. Misalnya kita pengen beli baju, kita beli baju yang sewajarnya saja. Tidak perlulah kita memakai baju yang harganya sampai miliaran rupiah. Ya, kita tidak perlulah memakai memakan makanan yang terlalu mahal, terlalu apalah gitu ya, itu tidak perlu. Cukup yang sewajarnya saja dan tidak terlalu banyak juga kita membelanjakan uang kita untuk keperluan yang tidak penting bagi diri kita. Terlebih di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi ini mungkin segala sesuatu susah untuk didapatkan ya. Nah, itu maka harus ada pengendalian dari dalam diri kita, bagaimana cara kita membelanjakan uang kita. Anfaku di sini artinya adalah mempergunakan, membelanjakan dan menginfakkan. Dan tidak boleh kikir ya, tidak boleh juga kikir. Misalnya kita membelanjakan harta kita ini sedikit-sedikit saja, kita simpan sebagiannya ya. Sebagian besarnya kita simpan, kita tumpuk ya. Tidak kita belanjakan padahal sesuatu itu sangat primer atau sangat berguna bagi diri kita. Nah, kemudian larangan Allah juga dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khuzu zinnatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Jadi ketika kita ingin memasuki masjid, kita gunakan pakaian kita yang bagus, yang bersih-bersih ya. Seperti Mister ya, Mister ingin sholat, ingin pergi ke masjid, kita pakailah pakaian yang bagus. Pakai baju kurung, pakai kopiahnya, pakai sarung mungkin untuk yang laki-laki. Nah, untuk yang perempuan menggunakan hijab ya. Kemudian menutup aurat, memakai gamis mungkin atau memakai baju kurung. Tetapi jangan sampai berlebihan. Tidak perlulah kita pakai baju yang misalnya bajunya itu terlalu seperti itu ya, terlalu melember kemana-mana lah, itu tidak perlu dan tidak boleh dalam agama Islam hal yang berlebih-lebihan. Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang sederhana sebagaimana firman Allah tadi,
kita menginfakkan harta kita pada sesuatu yang sederhana. Oke. Nah, yang terakhir sikap ikhlas ya. Sikap ikhlas. Kita sebagai umat Islam ya, selain kita harus memiliki pribadi yang jujur, kita hormat kepada orang tua, kita patuh, kemudian kita itu menghargai pendapat orang lain, dan kita bersederhana, maka kita harus melengkapi diri kita yang terakhir dengan sikap ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas dan mentaatinya semata. Nah, jadi kita dalam hal apapun yang kita kerjakan ya, yang kita lakukan, baik itu kita beribadah kepada Allah, kita harus mengikhlas, kita harus beribadah dengan ikhlas, mukhlisin, orang yang ikhlas. Kita harus ikhlas dalam beribadah. Kita harus ikhlas dalam menjalani setiap pekerjaan kita. Jika Miss dan Mister memberikan kalian tugas-tugas ya, memberikan kalian PR ya, kalian harus ikhlas dalam mengerjakannya. Misalnya orang tua kalian meminta bantuan kepada kalian untuk menyapu rumah, membereskan rumah, mencuci piring, mencuci pakaian sendiri mungkin ya. Itu pun kita harus mengerjakannya dengan ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk menjadi orang yang mukhlisin ya. Nah, sikap ikhlas ini akan membawakan kita dampak-dampak yang sangat baik sekali. Ya, setidaknya ada 4 efek atau 4 dampak baik jika kita mencoba untuk membiasakan diri dalam bersikap ikhlas ya. Dicatat ya. Yang pertama, dengan sikap ikhlas maka akan diterimanya amal perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholatnya ikhlas, kita akan diterima Allah. Dan hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Kita ikhlas apapun yang terjadi pada diri kita, maka kita jarang sekali kecewa. Dan yang ketiga, dilapangkan darinya masalah yang sedang menghimpitnya. Dan yang keempat, benteng dari godaan setan. Karena kita ikhlas, jadi kita tidak terpancing hawa nafsu untuk menginginkan sesuatu yang lainnya, padahal sesuatu itu tidak dibutuhkan oleh diri kita ya. Nah, billahi taufik wal hidayah, ananda sekalian, itulah akhir daripada pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, untuk tugas, karena hari ini materinya cukup panjang, Mister tidak memberikan tugas. Mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya akan Mister lebih banyakkan diskusi-diskusi dalam Zoom meeting ya. Berarti kita telah menyelesaikan 6 bab pada semester ini. Dan untuk ujian semester ya, Mister sampaikan lagi, mungkin Mister hanya akan menguji 5 bab saja. Sementara bab 6 mungkin nanti akan menjadi UK ya. Ananda sekalian, Mister akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.